Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Hari ini kita bahasannya standar sentra bioekivalensi. Ya, dari kalimat ini berarti ada beberapa kata. Yang pertama standar, ya. Standar, sentra, dan bioekivalensi. Adanya bioekivalensi. Ada ya sesuatu yang harus distandarisasi. Standar sentra bioekivalensi merupakan persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh fasilitas atau laboratorium yang akan melakukan uji bioekivalensi. Persyaratan terutama harus dipenuhi oleh obat generik untuk memastikan obat generik memiliki kesetaraan biofarmaseutik dengan obat inovator. Jadi di sini ada beberapa poin. Dia merupakan persyaratan dan kriteria untuk fasilitas atau laboratorium. Jadi fasilitas atau laboratorium ada standarisasinya. Kemudian ada kesetaraan biofarmaseutik. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan biofarmaseutik dengan obat inovator? Maksudnya dia harus setara bioekivalen. Nah, selanjutnya dikatakan bioekivalen jika dua obat memiliki tingkat dan laju absorpsi yang serupa saat diberikan dalam dosis yang sama dan kondisi yang sama. Jadi jika dia dosisnya sama, kondisinya sama, sediaannya sama, bentuk sediaannya, harusnya dia memiliki tingkat dan laju absorpsi yang sama. Tapi tentunya kalau dia berbeda, misalnya obatnya sama, ya kan? Tapi bentuk sediaannya berbeda. Yang satu obat oral, yang satu obat oral lepas lambat. Yang satu obat oral, yang satu obat untuk injeksi. Itu pasti tingkat dan laju absorpsinya nggak bisa dibandingkan, ya kan? Karena eh, lain cara penyampaiannya. Maka dia tidak juga bioekivalen. Dia kalau dia dosisnya sama, kondisinya sama. Apa tujuannya? Untuk menjamin mutu dan efektivitas obat generik, kemudian memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa obat generik itu setara dengan obat paten. Obat generik bisa gagal bioekivalen dengan obat inovator oleh sebab beberapa hal seperti formulasi, teknologi pelepasan, dan tadi saya bilang bahwa tentunya tidak sama, walaupun sama-sama oral. Kalau yang satu dia bentuk sediaannya oral biasa, satu lepas lambat akan berbeda. Kemudian proses manufakturnya juga berbeda, terutama obat-obat yang memiliki neurotherapeutic index. Nah, persyaratan fasilitas dan laboratorium. Hendaknya laboratorium farmasi dan klinik terstandarisasi dan memenuhi prinsip good laboratory practice dan good clinical practice. Ya, untuk laboratorium. Good laboratory practice merupakan sistem manajemen kualitas yang diterapkan di lab uji farmasi untuk menjamin bahwa hasil pengujian dan penelitian dapat dipertanggungjawabkan, ya. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan? Kemudian cakupannya apa saja? Ya, cakupannya bukan hanya tentang laboratorium, tetapi tentang organisasi dan manajemen, tentang personal juga, tentang fasilitas laboratorium juga, lalu dengan peralatan yang ada, prosedur pengujian juga
Itu semua masuk di dalam lingkup yang sangat menentukan di dalam standar sentra bioekivalensi. Nah, kalau dan di sini ada apa namanya acuannya ya. Acuannya acuannya pertama perundang-undangan yang ada ya. Perundang-undangan itu ditetapkan untuk sebagai acuan karena di situ ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Lab uji harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan peran dan tanggung jawabnya. Jadi misalnya kalau di sini ada di file berikutnya nanti jelaskan tentang undang-undang kesehatan ya, tentang tenaga kesehatan ya. Jadi di situ dijelaskan misalnya skop misalnya bidang produksi ditanggung jawab oleh apoteker ya. Itu untuk tenaga kerja. Kemudian persyaratan-persyaratannya juga ditetapkan. Misalnya harus memiliki STRA, ya kan? Memiliki ijazah, apalagi surat surat izin ya. Untuk tenaga tenaga kesehatan. Semua staf laboratorium harus memiliki kualifikasi dan mendapatkan pelatihan pendidikan yang memadai untuk tugas mereka. Jadi misalnya laboratorium laboratorium apa HRD ya untuk pemakaian alat spektrofotometri UV visible harus ada mereka yang berkompeten di situ dan ada pelatihan yang diberikan sehingga misalnya alat itu bisa digunakan dengan benar ya kan, mencegah juga terjadi kerusakan dan sebagainya. Laboratorium harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Nah, ini juga nanti kalian, karena di file ini nggak semua yang sudah diterapkan, ada juga misalnya harus baca buku lagi, misalnya tentang kayak apa, tentang higienis ya. Dan jadi dia ada standar kebersihan. Standar kebersihan untuk misalnya obat obat biasa dengan standar kebersihan untuk antibiotika itu tentunya berbeda ya. Jadi ada ininya, ada kualifikasinya. Nah, di sini belum ada diterapkan ya. Selanjutnya semua peralatan harus dikalibrasi dan dirawat secara teratur agar nantinya ketika digunakan untuk melakukan tes memberikan hasil yang akurat. Semua metode pengujian harus terdokumentasi dengan baik dan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebagai bukti bahwa pengujian dilakukan secara terstruktur sehingga menghasilkan laporan yang akurat. Nah, jadi ada dokumentasinya ya kan? Misalnya pada tanggal dan jam sekian dilakukan tindakan misalnya apa, uji 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 kadar ya kan. Nah, itu siapa yang melakukan harus ada ininya, harus ada paraf tanda tangan, dia terdokumentasi. Mengapa harus terdokumentasi? Agar jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan bisa ditelusuri, ya kan? Atau jika terjadi keberhasilan juga bisa ditelusuri bahwa berhasilnya di sini, ya. Bisa ditelusuri riwayatnya.
Nah, ini standar sentra bioequivalensi bisa memakai WHO sebagai apa namanya? Sebagai pedomannya. Nah, kalau bisa juga dengan BPOM. Kita kalau orang Indonesia memakai BPOM ya, salah satu standarnya. Atau menggunakan ICH, International Council of Harmonization. Nah, ini kita Indonesia ada dikenal ada zona ya, zona. Coba nanti kalian lihat zona dalam penetapan ini ya, menurut ICH ya, International ini C Council of Harmonization. Jadi kan memang daerah di dunia ini ya kan ada beberapa daerah kan. Nah, tidak mungkin misalnya Indonesia penetapan kadarnya persis sama penetapan atau apa namanya kalau bahasa ininya pembuatan ya semacam itu ya formulasi evaluasi atau bahasa lainnya ya itu tuh sama dengan di daerah eh, Irlandia misalnya atau sama dengan daerah Afrika karena tingkat kelembapan di negeri kita berbeda dengan tingkat kelembapan di Afrika atau di Irlandia. Maka dibuatlah zona ya agar eh, memudahkan ya, memudahkan daerah yang zona A, B, C, D ada ketentuan kriterianya. Nah, itu di sini juga belum ini bisa dicek lagi ya. Nah, rujukan BPOM itu cukup banyak ya. Salah satunya di sini yang saya liris ya. Ini hanya sebeberapa aja. Rujukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang penegakan disiplin profesi tenaga medis. Nah, ini dalam rangka penegakan disiplin profesi untuk mendukung tugas. Ini beberapa lagi ya. Jadi gunanya apa tadi? Apa MDP ini adalah agar ber apa namanya? Kerja ruang lingkup tenaga kesehatan berada di dalam koridor yang sudah ditetapkan. Ya, ada lagi Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Nah, jadi kalau kalian misalnya sebagai apoteker di rumah sakit, ketentuan-ketentuan apa yang terkait dengan rumah sakit. Misalnya termasuk tadi ketentuan tentang tenaga medis disesuaikan dengan jumlah tempat tidur, jumlah layak, jenis pelayanan ya kan. Nah, kalau rumah sakit tipe B tentunya tidak sama dengan rumah sakit tipe C atau tipe A. Nah, ini harus dibaca lagi perizinan rumah sakit ya. Itu baru tenaganya, belum lagi misalnya fasilitas laboratoriumnya. Nah, untuk rumah sakit tipe A, perbedaannya apa? Boleh juga itu dibuat apa ya, semacam tabel ya kan, antara rumah sakit tipe A, B, dan C. A, B, dan C pasti berbeda ya kan. Nah, apa aja perbedaannya bisa ditelusuri lagi. Lalu Permenkes RI nomor 72 tentang bahan tambahan pangan. Nah, ini juga bisa jadi rujukan ya kan. Misalnya kalau kita memproduksi bahan pangan. Nah, bahan pangan ini juga berada di dalam ruang ruang lingkup farmasi ya, karena apalagi dia
berkaitan dengan menggunakan bahan tambahan pangan ya. Banyak bahan tambahan pangan yang juga digunakan karena misalnya ya kalau dengan tanpa bahan tambahan pangan ya, misalnya kalau kita mau mengekspor ya, mengekspor buah ya kan, kalau dia begitu saja dia harus bagaimana caranya agar dia bisa sampai dalam keadaan selamat ya kan, tetap segar, kualitasnya tetap baik ya kan. Nah, tentu digunakan bahan tambahan pangan. Misalnya mau buat bumbu ya kan, bumbu apa disebarkan di seluruh Indonesia targetnya. Ya tentunya akan ada penambahan bahan tambahan pangan. Nah, di Permenkes nomor 27 ada tertera di dalamnya. Lalu, nah jadi Permenkes nomor 27 tentang bahan tambahan pangan, tapi nanti ada jadi ketentuan tentang ini ya. Untuk kalau yang ini tentang tenaga kerjanya ya, kalau profesi tenaga medis. Nah, ini berkaitan dengan manajemen. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan. Ini jenis pelanggaran disiplin profesi yang tadi kan ada perlu adanya badan M ini ya, Majelis Disiplin Profesi ya. Nah, ini berkaitan ya dengan pelanggaran disiplin profesi tenaga medis ya. Pelanggaran itu bisa dalam bentuk misalnya tidak merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang kompeten ya. Jadi sebenarnya semua ada ininya ya, ada job job desk kerja ya kan. Kalau kita tenaga farmasi ya sebatas hal yang berkaitan dengan tenaga farmasi. Kalaupun melakukan pelayanan eh, seperti halnya dokter itu terbatas hanya obat-obat tertentu yang diperbolehkan ya. Kemudian tidak merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak kompeten, mengabaikan tanggung jawab profesi ya. Mengabaikan tanggung jawab profesi, kemudian menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadi ada yang namanya apa ya, aborsi atau menghentikan kehamilan itu ada ininya, ada tata laksananya. Kalau kata kunci ya, kata kunci untuk tenaga medis itu namanya tata laksana. Ya, tata laksana dalam ini ya Pak bisa dilihat ya. Jadi ada kasusnya yang menyebutkan itu diperbolehkan. Kemudian penyalahgunaan kewenangan profesi. Ya, menyalahgunakan kewenangan profesi. Kemudian penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang dan zat berbahaya. Jadi bisa jadi ya kan tenaga medisnya juga, tapi dia juga yang menyalahgunakan. Makanya misalnya ada batas tertentu, ah, itu bisa lihat nanti di nah ketentuan-ketentuannya ya kan. Batas tertentu misalnya resep itu untuk narkotik berapa. Kalau dia menggunakan misalnya pemesanan kalau narkotika berapa batasnya. Kemudian harus membuat surat apa namanya surat pemesanan. Ya, banyak lagi ya yang ininya ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya karena kemungkinan-kemungkinan untuk pelanggaran ini eh, besar adanya terjadi. Kemudian penipuan tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai. Lalu membuka rahasia kesehatan pasien ya. Jadi nggak boleh kita membuka rahasia kesehatan ya. Ada etikanya ya. Ya, kalau sudah di lapangan akan melihat banyak hal ya yang kita itu harus menjaga mulut kita ya kan? Karena salah kita di dalam mengucapkan nanti resikonya lebih besar.
Kemudian melakukan perbuatan tidak patut, tidak pantas, seksual. Menolak, menghentikan tindakan tanpa alasan. Lalu pemeriksaan atau pengobatan yang berlebihan. Ya, jadi misalnya apa ya, menggunakan racikan sampai obatnya ini tidak rasional ya kan? Misalnya sampai 4 sampai 5 ya. Itu tidak rasional ya. Nah, karena itu tadi karena melakukan pengobatan berlebihan. Ya, ya ini kadang-kadang berkaitan dengan apa? Bisnis juga ya kan? Meresepkan atau memberikan obat golongan yang tidak ditujukan untuk perawatan. Ya, bentar. Nah, komponen komponen sentra bioekuivalensi, komponen sentra bioekuivalensi kalau di laboratorium di klinik menyangkut tentang pengambilan sampel dan subjek uji, laboratorium analitik untuk analisa kadar dalam darah plasma, atau unit statistik data manajemen untuk analisa data dan interpretasi hasil. Nah, ini studi kasus ya, bioekuivalensi. Misalnya, sebuah perusahaan farmasi ingin mendaftarkan produk generik amoxicillin 500 miligram. Untuk memenuhi persyaratan itu dari BPOM, perusahaan harus menunjukkan bahwa obat generik tersebut bioekuivalen terhadap produk inovator. Nah, bagaimana kita menyatakan bahwa dia bioekuivalen? Ya, tadi kan banyak data yang harus kita persiapkan kan, mulai dari apa namanya manajemennya ya. Nah, kalau untuk kita untuk suatu industri biasanya dimulai dari apa masuknya bahan ya, pemasokan bahan, kemudian produksi ya kan, baru bagian pengemasan ya. Nah, jadi setiap apa namanya? Setiap tindakan itu harus terstandarisasi. Nah, misalnya kalau pemasukan bahan harus diambil dari pemasok yang dipercaya. Nah, kalau ini bisa lihat bukunya di ini ya. Dan menangani bagaimana kalau misalnya pemasoknya tidak bisa dipercaya. Jadi pemasoknya juga harus pemasoknya yang bisa diandalkan ya kan. Kalau nggak bisa diandalkan ya terjadi kerugian ya kan. Kerugian kerugiannya luar biasa kalau untuk urusan ukuran pabrik ya kan. Jadi sudah ada apanya namanya, sudah ada sertifikat, sertifikat pemasoknya, sejarah pemasoknya. Ya. Jadi kalau mau jelas bisa ini misalnya di sini ya kalau ada waktu ya. Ini contoh ya. Kualifikasi pemasok bahan baku. Nah ini udah saya buat di file terakhir ya, boleh dibaca.
Jadi di kualifikasi ya, kualifikasi pemasok bahan baku pada industri farmasi. Nah, ini ya. Pengakuan dimulai dari pemilihan pemasok yang tepat. Sertifikasi pemasok. Jadi pemasoknya harus punya sertifikat persyaratan GMP yang menjamin mutu tinggi dan aman untuk menghindari penarikan produk. Karena kalau pemasoknya abal-abal bisa terjadi penarikan produk ya. Ya kalau dia tidak memenuhi syarat ya kan. Kemarin aja penelitian mahasiswa ya membeli untuk ya mahasiswa melakukan penelitian ya membeli vitamin C bahan baku ya kan. Ya walaupun pemasoknya ada suratnya tetapi upgrade today. Astagfirullahaladzim. Tadi belum ini. Ini. Hmm. Akhirnya terjadi karena dia pengemasannya yang nggak benar, akhirnya rusak di jalan. Ya, jadi keterangan tentang pemasok harus lengkap. Bagaimana dia memiliki sertifikat GMP-nya ya. Termasuk di sana misalnya distribusinya, ya, distribusi bahannya, kemudian fasilitas laboratorium pemasoknya, ya kan, tenaga yang ada di sana ya, itu semua harus terdata dengan baik. Kemudian riwayat riwayat sejarahnya ya, misalnya dia tepat waktu ya, cepat merespon ya, kalau ada komplain dia cepat merespon. Kemudian tepat waktu, misalnya kalau memang dia dikatakan rentang waktu pengiriman bahan satu satu bulan ya satu bulan gitu, atau dua minggu gitu. Jadi harus tepat waktu ya. Nah ini contoh ya, contoh dia eh, contoh secara praktek ya untuk ini bioekivalen. Nah parameter yang digunakan adalah konsentrasi maksimum, T maksimum, kemudian luasnya ini daerah ya, AUC. Nah ini hanya keterangan ya kan, penghitungan detail nggak ada ya, karena sudah ada itu bahasan ilmunya di situ. Juga ini tentang ini juga ya, nah, kriteria kan waktunya udah tinggal dikit. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa di ini. Apakah obat generik memenuhi kriteria bioekivalensi? Bagaimana kita menentukan bahwa obat generik itu memiliki kriteria bioekivalensi? Apa arti darah? Nah, untuk memenuhi kriteria itu itulah tadi kan punya fasilitas ya, fasilitas sarana dan prasarana yang memenuhi syarat ya kan. Kemudian ada yang namanya desain crossover. Nah, salah satunya bisa dipakai dalam penentuan bioekivalensi, tapi di sini hanya sekilas saja ya kan nggak diterangkan. Apakah ada faktor yang mempengaruhi hasil bioekivalensi?
Salah satu yang mempengaruhi bioequivalensi tadi hmm, penggunaan sediaan yang berbeda pasti mempengaruhi ya kan. Bisa juga eh, tenaga kerjanya ya kan. Tenaga yang melakukan evaluasi ya. Harus tenaga yang kompeten ya kan. Contoh itu misalnya kemarin tuh ya, uji pelepasan ya kan. Jadi uji pelepasan kemudian nggak didapat-dapat hasilnya spektrumnya. Ternyata setelah diteliti ada rentang jarak yang agak jauh antara antara perlakuan untuk mengambil hasil distribusi dengan pemeriksaan di spektrofotometri ya. Akhirnya sangat sangat ini. Jadi harus dia segera ya begitu begitu di apa diambil sampelnya langsung diperiksa. Nggak boleh ada jarak rentang waktu. Itu ya salah satu contoh. Kalau sudah melakukan baru lihat oh ternyata begini ya. Itulah perlunya ada pengalaman ya kan. Lalu ini contoh lagi ya. Apoteker di bagian penelitian dan pengembangan industri farmasi mengevaluasi mutu bahan baku parastamol yang digunakan dalam pengembangan produk formula. Apotekernya melakukan uji batas 4 aminofenol dalam bahan baku farmakope Indonesia. Nah, jadi kalau kalian ingin menetapkan kadar, acuan pertama adalah farmakope ya, enggak jurnal, farmakope dulu. Ya, acuan baku pertama adalah farmakope Indonesia. Jadi di situ ada misalnya bisa dilihat di situ bagaimana penetapan kadar. Nah, untuk paracetamol ditetapkan melalui kadar 4 aminofenol. Nah, misalnya di sini. Ya, ini contoh ya kan. Jadi di sini ada beberapa ini contoh secuil aja ya. 4 aminofenol bebas, bagaimana penentuannya ya? Di sini ada apa tertulis angka-angka ya kan kita harus tahu angka itu kemana ya. Maksudnya apa ya kan? Angka 0,005% maksudnya apa? Ketelitiannya. Nah, terus bagaimana pekerjaannya? Masukkan 50 gram ke dalam labu 100 ml, larutkan dalam lebih kurang 73 ml campuran etanol. Tambahkan 10 ml larutan nitroprosid. Nah, kalau kalian ingin melakukan penetapan seperti ini, kalian juga harus paham apa namanya, eh, paham konsep dasar. Nah, konsep dasar dari pengujian itu maksudnya untuk apa? Dengan pengetahuan konsep dasar, kalian bisa melakukan uji itu dengan benar ya. Jangan kita melakukan tanpa tahu itu maksudnya kemana ya. Melakukan misalnya uji screening ya apa maksud screeningnya harus tahu lah ya. Jangan ikut-ikut tapi nggak paham maksudnya kemana. Nah ini bukunya yang tadi referensinya salah satu kualifikasi pemasok bahan baku yang digunakan dalam industri. Nah nanti ini sebaiknya nanti di pekan berikutnya kita nggak online lagi ya kan, offline ya kan, supaya kita ini ya belajar ya dalam penetapan ini bioekivalen secara secara ini ya
sampai prakteknya ya. Misalnya bagaimana penentuan kadarnya. Kemudian ya kalau apoteker harus bisa sampai merancang. Kan kalian nanti akan menjadi manajer ya kan. Apoteker menjadi manajer di produksi, di pengawasan mutu ya. Satu lagi ya, ada tiga. Ya, kemudian bisa mengambil tindakan yang tepat ya kan. Nah, kita nanti kalau tadi yang di pertemuan awalnya saya mengambil contoh itu sediaan sediaan steril yang akan diuji ya kan. Nah, komponen-komponen apa yang dipakai dalam bioequivalensi untuk sediaan steril gitu. Kalau kita apa yang mau kita pakai ini?